Dalam saudara, renungan kita kali ini merupakan khotbah singkat mengenai rahasia terkabulnya permohonan doa dalam iman. Kita diizinkan oleh Allah untuk mengajukan permohonan atas setiap kebutuhan kita, namun ketika kita meminta terkadang dipenuhi dengan keraguan akan jawaban dari Allah, sehingga dalam kebimbangan itu sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena jawaban doa harus disertai dengan keteguhan iman dan percaya kepadanya. Kalau kita lihat firman Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu ketika kita berdoa haruslah kita dalam keadaan dipenuhi keyakinan dengan iman, karena kita sebagai orang percaya mendasarkan sesuatu bukan berdasarkan apa yang kita lihat, melainkan apa yang kita yakini, apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhannya, demikian Bapak Ibu sekalian, Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Allah di atas merupakan mujizat yang perlu kita renungkan dan kita pahami mengapa hal itu bisa terjadi. Sebab itu pada kesempatan ini kita mau belajar mengenai hal itu Bapak Ibu sekalian. Belajar yang pertama adalah tiada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam kisah firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 21 dikatakan demikian, bahwasanya maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk sudah kering. Ini kisah mengenai bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Bagi Allah tiada yang mustahil, karena Allah adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta, masuk kehidupan di setiap ciptaannya yang ada di dalam tangannya, sehingga dia dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya, sehingga ketika pohon ara itu dikutuk dan menjadi kering, maka pohon itu benar-benar menjadi kering. Inilah gambaran nyata di kuasa Allah yang seharusnya kita pelajari, kita jadikan dasar dan kita yakini untuk selama-lamanya. Kita sebagai orang Kristen sudah berada dalam kehidupan dimensi di mana keterbatasan manusia sudah digantikan oleh ketidakterbatasan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan demikian, seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwasanya dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita sudah melihat satu gerakan bahwasanya jika kita meyakini bahwa Allah itu, bagi Allah tidak yang mustahil, dan kita di dalam diri kita yakini, maka dalam Markus 9 ayat 23 kita pun sudah memasuki dimensi bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang kedua yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian, ada satu keyakinan yang penuh. Keyakinan penuh ini kalau kita lihat di dalam firman Tuhannya, 11 ayat 23 katakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercamparlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bahwasanya ketika kita sudah percaya kepada Allah dengan kuasanya yang sanggup melakukan apapun juga, maka yang penting bagi kita adalah mempraktekannya. Keyakinan tadi harus dinyatakan, diperkatakan Bapak Ibu sekalian, dan kita pegang teguh apapun yang telah terjadi, seolah-olah bahwa kita yakini tidak lagi yang mungkin lagi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Memperkatakannya adalah bagian dari membangun iman yang kokoh. Iman yang kokoh tadi karena mendengarkan firman Tuhan yang disertai oleh sikap hidup yang takut akan Tuhan, di mana kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat dan pengetahuan tentang Allah, dan segala pengetahuan yang diberikan kepada kita. Disitulah dikatakan satu keyakinan yang penuh, sehingga dalam keyakinan yang penuh itu akan melihat bagaimana hal yang seperti juga terjadi dalam kehidupan Daud dalam Mazmur 145:19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Artinya kalau kita sudah percaya, kita yakini, kita praktekkan, dan kehidupan kita dalam takut akan dia, seperti halnya Daud dalam Mazmur 145:19, dia melakukan kehendak orang yang takut akan dia. Tentunya kehendak yang disampaikan kepada dia adalah tidak keluar daripada kehendak Allah. Orang yang takut akan Allah
Kalau takut padakan Tuhan, pasti kehendaknya sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian adalah Tuhan mengerjakan janjinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Markus 11 ayat 24 kita melihat firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah buah dari keyakinan kita yang kita perkatakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa walaupun kita belum menerima apa yang kita harapkan, tetapi kita menerimanya dan kita pasti menerimanya. Pernyataan ini adalah mujizat bagi kita karena kita percaya bukan karena melihat, tapi pernyataan dari firman Tuhan. Karena firman juga berkata bahwa kita tidak perlu memiliki kekuatan apapun juga. Tuhan membuka hatinya untuk kita menaikkan permohonan kita dalam doa dan permohonan cukup, sertai dengan ucapan syukur atas dasar keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita dengan cara dan waktunya. Dan inilah salah satu firman Tuhan membuktikan bahwasanya Tuhan mengerjakan janjinya. Demikian dikatakan dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak-bapak sekalian, bisa dibayangkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia ikut turun tangan sendiri. Dan pada akhirnya Bapak sekalian, dalam Yakobus 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya rahasia terkabulnya doa dalam iman, bahwa kita harus tahu bahwa bagi Allah tidak yang mustahil, kita punya keyakinan penuh dan kita harus praktekannya. Dan yang ketiga, kita betul-betul paham bahwa tangan Tuhan ikut turun sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah setiap orang yang menonton video ini. Tuntun pimpin mereka, bukalah hati mereka, biar Roh Kudus mengajarkan bahwa firman-Nya tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupannya. Apapun yang mereka berbuat berhasil, ada yang sakit kau sembuhkan, yang beban berat kau angkat, yang berputus asa kau berikan jalan keluar. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dalam nama Yesus, amin.